Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, coba tepuk pramuka. Bagus, tepuk pramuka 3 kali. Hebat, iya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah sandi dan Morse serta semapor ya. Jadi awal mulanya adanya sandi dan Morse itu diciptakan atau ditemukan oleh Samuel Finley Breese Morse yang lahir di Charleston, Amerika Serikat pada tanggal 27 April 1791. Beliau ini adalah seorang pelukis, namun beliau itu lebih terkenal atas penemuan telegraf listriknya. Nah, bersama dengan asistennya Alexander Brain, ia menciptakan alfabet khusus untuk digunakan di telegraf yang disebut sebagai kode Morse saat ini ya, anak-anak ya. Nah, ia ini mendapatkan ilham untuk membuat telegrafi elektrik ketika melihat seorang penumpang di kapal yang ia tumpangi memperagakan elektromagnet. Nah, Morse memproduksi telegraf listrik pertama yang berguna pada tahun 1835. Nah, pada tanggal 24 Mei 1844, ia mengirimkan pesan pertama kali dari Amerika Washington DC ke Baltimore dengan kode Morse "What had God work", yang berarti apakah yang telah Tuhan tulis. Nah, setahun setelah itu timbullah sebuah Morse yang dapat dilakukan dengan berbagai cara lain. Yang pertama ada suara, sinar, tulisan, bendera ya anak-anak ya. Nah, berikut beberapa kode Morse yang telah disatukan agar mudah dimengerti. Misalnya suara itu bisa berasal dari fluid, trompet, lalu sinar dari senter lampu, gerak dari bendera, asap atau lambaian tangan, serta tulisan menggunakan sandi-sandi dan kode, lalu denyut listrik misal pada kabel telegraf. Nah, sebenarnya manfaat dari sandi dan Morse ini sangat banyak ya anak-anak ya. Mulai dari sarana komunikasi, memberikan pesan rahasia dengan sandi tertentu, lalu digunakan dalam telegraf. Bisa juga digunakan dalam kegiatan pramuka saat ini. Ada beberapa macam sandi. Yang pertama ada sandi koordinat, ada sandi Napoleon, ada sandi jam, ada sandi angka, ada sandi jiput, ada sandi semapor. Kalian tahu kan yang kita sering melakukan bendera itu A, B, C gitu ya anak-anak ya. Dan ada sandi N, sandi Braille, serta ada sandi Helen Keller dan sandi Morse, sandi rumput, serta sandi kimia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang semapor. Semapor merupakan suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan 2 bendera, di mana bendera masing-masing tersebut berukuran 45 cm dikali 45 cm. Sedangkan warna yang sering dipergunakan adalah warna merah dan kuning, dengan warna merah selalu berada di dekat tangkainya. Claude Cape merupakan seorang penemu Perancis yang pada tahun 1792 menunjukkan praktis sistem semapor yang akhirnya membentang seluruh Perancis. Semapor ini merupakan sistem telekomunikasi praktis pertama pada zaman industri, yang membuat Cape sang maestro telekomunikasi pertama dengan internet mekanis. Penemuan ini merupakan sebuah revolusi ya anak-anak ya, di dalam beberapa dekade ke depan. Pesan pertama yang dibuat itu adalah ketika menyampaikan kemenangan militer atas Australia.
Jadi bisa dikatakan penemu semapor inilah adalah Claude Cap ya. Jadi Cap lahir di Boulogne, Sarthe, Perancis, cucu seorang baron Perancis. Nah, begitulah sejarah dari Sandi dan Morse serta semapor. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Dela. Nanti Bu Dela yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Baik, anak-anak, sekian materi yang disampaikan oleh Ibu. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bu Dela. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Selanjutnya yaitu komunikasi udara. Istilah komunikasi radio dan penerbangan. Dalam dunia penerbangan adalah mutlak bagi seorang pilot untuk menguasai prosedur komunikasi dengan ATC. Di Indonesia, bahasa yang digunakan pada umumnya adalah bahasa Inggris. Yang pertama, radio telepon alfabet. Huruf alfabet dalam komunikasi udara. Nah, berikut ini yaitu huruf alfabet dalam komunikasi udara. A. Alfa, B. Bravo, C. Charlie, D. Delta, E. Echo, F. Foxtrot, G. Golf, H. Hotel, I. Indian, J. Juliet, K. Kilo, L. 5, M. Mike, N. November, O. Oscar, P. Papa, Q. Quebec, R. Romeo, S. Sierra, T. Tango, U. Uniform, V. Victor, W. Whiskey, X. X-ray, Y. Yankee, Z. Zulu. Nah, berikut yaitu sebutan huruf alfabet dalam komunikasi udara. Nah, yang kedua yaitu penyebutan angka. Penyebutan angka pada umumnya sama dengan penyebutan angka dalam bahasa Inggris kecuali angka 3, 4, 5, dan 9. Angka-angka ini diucapkan secara jelas dan berbeda dengan bahasa Inggris. Angka 3 yaitu tree, pengucapan R yang jelas. 4. Forward, untuk membedakan dengan kata for. 5. Five, F kedua dibaca dengan jelas, tidak dibaca seperti huruf V dalam five. 9. Niner, dibaca niner. 10. 10, dan seterusnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu simpul dan ikatan. Yang pertama simpul. Simpul di sini merupakan hasil atau bentukan dari satu atau dua utas tali. Di sini ada beberapa macam-macam simpul. Yang pertama ada simpul hidup, simpul mati, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul tarik, simpul lasso, simpul anyam, simpul anyam berganda, simpul anyam rantai, simpul ujung tali, tali temali pramuka, simpul tiang, simpul kembar, simpul erat, simpul tambat, simpul penarik, simpul gulung, simpul kursi, simpul pengunci, simpul tiang berganda, simpul tangga tali. Nah, ada 21 macam simpul. Nah, untuk kali ini kita akan membahas simpul hidup dan simpul mati terlebih dahulu. Simpul hidup ini berfungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Mengikat hewan di tiang gitu biasanya menggunakan simpul hidup. Nah, yang kedua yaitu simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam pembuatannya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Fungsi simpul mati yaitu untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Nah, yang ketiga yaitu simpul pangkal.
Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering kali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Seperti contohnya, apabila ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat simpul pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. Terdapat dua cara dalam membuat tali temali simpul ini, yaitu pertama dengan cara membuat lingkaran dan yang kedua dengan cara dililitkan. Fungsi simpul pangkal yaitu untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang. Nah, selanjutnya yaitu ikatan. Ikatan bentuk dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Ada beberapa macam-macam ikatan. Yang pertama, ikatan kaki tiga, yaitu fungsi ikatan kaki tiga adalah untuk mengikat 3 tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk pembuatan kaki 3 jemuran. Yang kedua, ikatan pelang. Ikatan pelang ini berfungsi dominan dari ikatan untuk mengikat 2 buah tiang yang bersilang dengan sudut 90 derajat atau siku-siku. Yang ketiga, ikatan silang. Fungsi ini berfungsi untuk mengikat 2 buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku. Yang keempat, ikatan canggah atau sambung tongkat. Berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan canggah umum dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Nah, sekian itu materi yang dapat dijelaskan. Untuk prakteknya kita akan terapkan di pertemuan minggu depan. Kita praktek bersama-sama di lapangan untuk materi yang tadi sudah dijelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang sudah dijelaskan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.